Dah. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada hari ini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang perkembangan kreativitas dan bakat khusus anak usia sekolah dasar. Next. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok yang beranggotakan Aisyah Utari, Mutia Handayani, Nurlena Adha, Switri Ayu Adzari, Wiwi Anggrini, dan Yuda Dwitnoti Setiawan. Materi selanjutnya, kreativitas. Kreativitas adalah sebuah komponen yang dengannya kita berhadapan dengan masalah dan tantangan dalam kehidupan di dunia ini. Kreativitas biasanya berkaitan dengan bakat untuk menciptakan sesuatu yang imajinatif. Coleman dan Hammond Munandar 1999 mengungkapkan ada 3 faktor yang secara umum dapat ikut menunjang cara berpikir kreatif, yaitu kemampuan kognitif, sikap terbuka, sikap bebas, otonom, dan percaya diri. Selanjutnya, Munandar 1999 mengungkapkan kreativitas berhubungan dengan ciri-ciri aptitude dan non-aptitude. Ciri-ciri kemampuan berpikir kreatif, aptitude meliputi keterampilan berpikir lancar, keterampilan berpikir luas, keterampilan memperinci, keterampilan berpikir orisinal. Selanjutnya, ciri-ciri efektif atau non-aptitude. Memiliki rasa ingin tahu, yaitu sifat untuk selalu terdorong, mengetahui lebih banyak, mengajukan banyak pertanyaan, selalu memperhatikan orang, objek, dan situasi, peka pengamatan dan ingin mengetahui atau meneliti. 1. Memiliki sifat imajinatif. 2. Memiliki rasa tertantang oleh kemajemukan. 3. Memiliki sifat berani mengambil resiko. 4. Memiliki sifat menghargai. Next. Upaya pengembangan kreativitas anak usia dini. Kreativitas akan tumbuh pada tempat yang tepat, yaitu tempat yang memiliki 2 syarat, rasa aman dari gangguan dan tekanan, serta kemerdekaan psikologis. Secara sederhana, Harlock 1978 menginformasikan beberapa faktor yang dapat mendorong seseorang untuk berlaku kreatif, seperti 1. Waktu, 2. Dorongan, 3. Kesempatan menyendiri, 4. Sarana, 5. Lingkungan, 6. Cara mendidik, 7. Kesempatan untuk memperoleh pengetahuan. Next. Menurut Campbell 1986, beberapa faktor yang diindikasikan menjadi penyebab rendahnya kreativitas seseorang seperti takut gagal, terlalu sibuk dengan tata tertib dan tradisi, gagal memiliki kekuatan yang ada, terlalu pasti, enggan untuk mempengaruhi, enggan untuk bermain-main, dan terlalu mengharapkan hadiah. Next. Tidak hanya itu, Lever dan Skipper dan Witherspoon 1979 mengungkapkan beberapa faktor yang cenderung dapat menghambat kreativitas adalah 1. Tekanan dari teman sebaya yang menuntut konformitas. 2. Tekanan terhadap pertanyaan dan eksplorasi. Penekanan lebih dilakukan pada perilaku mendengar atau mengikuti petunjuk. 3. Penekanan pada perbedaan peran jenis kelamin. 4. Budaya berorientasi sukses yang membuat anak tidak berani mengambil risiko dengan pendekatan baru. Hal ini membuat anak-anak menjadi takut untuk bertindak. Next. Hal di atas senada dengan yang ditulis oleh Santrock 2007 tentang kondisi yang meningkatkan kreativitas, yaitu waktu, kesempatan menyendiri, dorongan, sarana, lingkungan yang merangsang, hubungan orang tua anak yang tidak posesif, cara mendidik anak, dan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan. Materi selanjutnya yaitu pengembangan bakat. Pengembangan bakat.
Karakteristik anak berbakat. Seorang anak berbakat biasanya dapat diidentifikasi secara umum melalui karakteristik sebagai berikut. 1. Anak akan dengan mudah melakukan atau mempelajari hal yang menjadi bakatnya tanpa ada campur tangan orang lain. 2. Anak akan senang atau tak merasa terbebani untuk berlatih atau mencoba berekreasi dengan lebih challenging. Bila bermain piano, maka ia akan menyukai improvisasi. Senang melakukan eksperimen dengan menggabung-gabungkan sendiri. Misalnya untuk lagu-lagu klasik bila dimainkan menggunakan beat pop atau jazz atau dangdutan. 3. Anak menyukai kreasi dan memiliki apresiasi, pemahaman dan penghargaan yang tinggi terhadap hal yang menjadi bakat dan minatnya. Apabila ia menyukai aktivitas bermain piano, maka ia juga menyukai kegiatan mendengarkan orang lain bermain piano. Ia dapat pula melihat atau menganalisa secara detail teknik bermain piano yang dilakukan orang lain maupun lagunya. 4. Anak tidak pernah merasa bosan dan selalu mencari kegiatan yang berhubungan dengan keberbakatannya. Ia memiliki motivasi internal yang sangat kuat. 5. Anak biasanya mempunyai kemampuan pada bidang tersebut yang amat menonjol sekali dibanding dengan kemampuan lainnya. 6. Tanpa digali kemampuannya sudah muncul sendiri. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, dan daya. Berpotensi artinya memiliki potensi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, potensi adalah kesanggupan, daya, kemampuan untuk lebih berkembang. Setiap orang memiliki potensi dan tentu berbeda setiap apa yang dimiliki antara satu dengan orang lain. Potensi adalah hal-hal spesifik yang ada pada diri anak yang tampak lebih bila dibandingkan dengan anak seusianya. Anak-anak pada dasarnya kreatif. Mereka mempunyai ciri-ciri individu sebagaimana yang lain seperti memiliki rasa ingin tahu yang besar, senang bertanya, dan memiliki imajinasi yang tinggi. Anak yang memiliki potensi yang berbeda dengan teman seusianya sering disebut anak yang berbakat. Minat. Minat adalah dorongan yang kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi keinginannya. Minat merupakan faktor yang dapat mengarahkan bakat dan keberadaannya merupakan faktor utama dalam pengembangan bakat. Kata minat lebih menggambarkan motivasi yang mempengaruhi perhatian, berpikir, dan berprestasi. Minat dapat dibedakan di dua, yaitu minat pribadi dan minat situasional. Minat pribadi yaitu ciri pribadi individu yang relatif stabil. Minat pribadi ditunjukkan pada suatu kegiatan atau topik yang spesifik, misalnya minat pada olahraga, ilmu pengetahuan, musik, tarian, komputer, dan lain-lain. Sedangkan minat situasional yaitu minat yang ditumbuhkan oleh kondisi atau faktor lingkungan, misalnya peran pendidikan formal, informasi yang diperoleh melalui buku, internet, atau televisi. Bakat dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Bisa disebut dengan achievement, capacity, dan aptitude. Apakah itu potensi, minat, dan bakat? Sudah. Adapun ciri-ciri bakat sebagai berikut. A. Memiliki kemampuan di atas rata-rata. B. Daya kreativitas yang tinggi. C. Memiliki tanggung jawab atau pengikatan diri terhadap tugas. Mengenal bakat anak dalam bidang akademis dapat diketahui dengan melihat nilai rapor. Cara menemukan bakat menurut Renzulli, Gunarsa, dan Gunarsa 1991 yaitu 1. Pendekatan psikometri, yaitu teknik pendekatan yang untuk melakukan penilaian dan pengukuran aspek psikis. 2. Hal-hal yang terlibat dalam pengembangan. 3. Penampilan yang meliputi prestasi dan perilaku. 4. Pendekatan sosiometri melalui cara tidak formal oleh lingkungan sosial. Bab selanjutnya adalah hubungan kreativitas berpikir kreatif dengan kecerdasan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan kreativitas berpikir kreatif dengan kecerdasan. Next.
Sekarang saya akan menjelaskan tentang peran pendidikan dalam berpikir kreatif atau kreativitas. Nah, peran pendidikan. Pendidikan memegang peranan penting untuk menjamin kelangsungan hidup suatu negara dan bangsa. Karena pendidikan itu merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Nah, karena kependidikan merupakan suatu wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia, pendidikan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dijalankan dengan sengaja, teratur, dan berencana dengan maksud mengubah atau mengembangkan perilaku yang diinginkan. Untuk itu, dalam pendidikan terdapat kegiatan belajar mengajar sebagai pokoknya. Adapun dua komponen utama dalam pendidikan yaitu adanya guru dan adanya siswa. Next. Di dalam pendidikan ada faktor-faktor pendidikan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang membangun pendidikan itu dari dalam, di mana faktor internal itu meliputi yang pertama motivasi, yang kedua adalah kecerdasan emosional, yang ketiga adalah kecerdasan matematis logis, dan yang keempat adalah rasa percaya diri, yang kelima adalah kemandirian, dan yang keenam adalah sikap, dan yang ketujuh adalah berpikir kreatif. Kemudian pendidikan juga memiliki faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang mendorong pendidikan melalui luar, di mana faktor eksternal dalam pendidikan itu meliputi sarana dan prasarana, lingkungan, guru, kurikulum, dan metode mengajar. Next. Nah, dalam berpikir kreatif dalam pendidikan itu dapat dilihat melalui pendidikan formal pada masa kini, di mana perlu kita sadari bahwa selama ini pendidikan formal itu hanya menekankan perkembangan yang terbatas pada ranah kognitif saja. Sedangkan perkembangan pada ranah afektif atau sikap dan perasaan itu kurang diperhatikan. Terbukti pada pengajaran di sekolah, jarang sekali ada kegiatan yang menuntut pemikiran yang divergen atau berpikir kreatif. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran diperlukan cara yang mendorong siswa untuk memahami masalah, meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam menyusun rencana penyelesaian, dan melibatkan secara aktif siswa yang dapat menemukan sendiri penyelesaian masalah, serta mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa dan guru hanya sebagai fasilitator. Next. Kemudian ada seorang peneliti mengatakan, yaitu Suswino. Dia mengatakan bahwa meningkatkan kemampuan berpikir kreatif artinya meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami masalah, kefasihan, fleksibilitas, kebaruan, dan penyelesaian masalah. Kemudian proses belajar itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikelompokkan ke dalam faktor internal dan faktor eksternal. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya persilahkan teman saya untuk melanjutkan materi tersebut. Materi selanjutnya yaitu mengembangkan kreativitas anak. Next. Kreativitas merupakan hal penting dalam kehidupan, khususnya pada anak usia dini, karena dapat membuat manusia lebih produktif. Selain itu, juga meningkatkan kualitas hidup, serta dapat mempermudah mencari jalan keluar dari sebuah permasalahan. Secara sederhana, kreativitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru dan menerapkannya dalam pemecahan masalah. Kreativitas diidentikan dengan menemukan sesuatu yang baru atau memodifikasi yang telah ada menjadi sesuatu yang baru. Jadi tidak selalu harus benar-benar sesuatu yang baru. Maxim 1980 mengungkapkan bahwa pada anak tertentu dapat menampilkan derajat kreativitas yang lebih tinggi dibanding anak lain. Meski demikian, harus dipahami bahwa tidak ada anak yang tidak memiliki kreativitas sama sekali. Next. Berbeda dengan orang dewasa,
Kreativitas anak dikoridori oleh keunikan gagasan dan tumbuhnya imajinasi serta fantasi. Anak-anak yang kreatif sensitif terhadap stimulasi. Mereka juga tidak dibatasi oleh frame-frame apapun. Jadi mereka memiliki kebebasan. Anak usia dini juga memiliki fantasi, imajinasi untuk membentuk konsep yang mirip dengan dunia nyata. Eisenberg dan Jalongo 1993. Seorang anak dapat dikatakan kreatif ketika ia telah memenuhi syarat look dan flexibility dalam menemukan pemecahan atas sebuah permasalahan. Next. Menurut Campbell dalam Mangguharjana 1986, kreativitas merupakan suatu kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya baru atau novel, B. berguna atau useful, C. dapat dimengerti atau understandable. Dari pernyataan tersebut, dapat diprediksi anak yang memiliki kreativitas tinggi akan lebih mampu bersaing dalam menghadapi era globalisasi untuk mempertahankan hidup mereka guna memperoleh masa depan yang lebih cerah. Next. Ciri-ciri kreativitas anak usia dini atau AUD. Munandar 1992 menjelaskan ciri-ciri kreativitas yang dibaginya menjadi dua, yaitu A. Ciri-ciri yang berhubungan dengan kemampuan berpikir kreatif atau kognitif, antara lain 1. Keterampilan berpikir lancar, 2. Keterampilan berpikir luas atau fleksibel, 3. Keterampilan berpikir orisinal, 4. Keterampilan memerinci atau mengelaborasi, 5. Keterampilan menilai. Next. B. Ciri-ciri yang menyangkut sikap dan perasaan seseorang atau afektif, antara lain adalah 1. Upaya rasa ingin tahu, 2. Berpikir imajinatif, 3. Merasa tertantang oleh kemajemukan, 4. Sikap berani mengambil resiko, 5. Sikap menghargai. Next. Pengembangan kreativitas anak usia dini. Jadi, kreativitas itu akan tumbuh pada tempat yang tepat, yakni tempat yang memiliki dua syarat, yaitu rasa aman dari gangguan dan tekanan serta kemerdekaan psikologis. Rasa aman merupakan syarat eksternal lahan kreativitas. Oleh karena itu, sangat penting bagi guru menciptakan rasa aman di sekolah, termasuk rasa aman terhadap gangguan dan cemoohan teman. Kemerdekaan psikologis merupakan syarat internal kreativitas. Kemerdekaan psikologi merujuk pada suatu kebebasan untuk melakukan aktivitas berpikir dan bertindak tanpa perasaan tertekan oleh suatu target dan rasa terhambat. Next. Secara sederhana, Harlock 1978 menginformasikan beberapa faktor yang dapat mendorong seseorang untuk berlaku kreatif, seperti waktu, dorongan, kesempatan menyendiri, sarana, lingkungan, cara mendidik, dan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan. Setiawan dan kawan-kawan 1984 menuliskan bahwa kreativitas anak dapat dipupuk dengan cara 1. Merangsang kelancaran, kelenturan, dan aslian dalam berpikir. 2. Memupuk sikap dan minat untuk menyibukkan diri secara kreatif. 3. Menyediakan sarana dan prasarana pengembangan keterampilan dalam membuat karya yang kreatif. Next. Untuk dari pendapat Campbell, Lever, Skipper, dan Witherspoon tadi sudah dijelaskan oleh Ayu Azhari. Jadi next. Untuk pendapat Santrox juga sudah dijelaskan oleh Ayu Azhari. Jadi next. Teori kreativitas. Jadi ada beberapa pengertian kreativitas,
yaitu oleh Sudarsono 1997, ialah hasil produk baru yang pada prinsipnya baru merupakan hasil karya sendiri atau inisiatif sendiri dan bukan hasil mencontek atau tiruan membuat produk yang pada dasarnya baru, kadang-kadang lebih luas dipakai untuk imajinasi, di mana suatu kombinasi baru dan ide-ide atau gambaran disusun secara teliti atas inisiatif sendiri, juga untuk sintesis pikiran, di mana produk mental tidak hanya bersifat penjumlahan. Next. Selanjutnya ada pendapat dari Andi Mafiare 2006, juga mendefinisikan kreatif ialah gaya berpikir dengan ciri asli kombinasi konvergen, divergen, dan baru namun tepat sasaran, memiliki tahapan luas seperti pengenalan dan pendekatan pada masalah secara unik, penetapan tujuan secara fleksibel, pengumpulan dan pengolahan informasi secara terpadu, analisis dan sintesis melewati momen inkubasi dan penemuan berkaitan dengan kerja paduan atau kombinasi otak kiri dan kanan. Next. Utami Munandar 1983 mendefinisikan kreativitas sebagai kemampuan untuk menciptakan hal-hal baru. Kemampuan ini yang memungkinkan individu kreatif untuk merubah dan memperkarya dunianya dengan penemuan-penemuan di bidang ilmu, teknologi, seni, maupun dalam bidang-bidang lainnya yang merupakan hasil ciptaan individu kreatif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya perkembangan bakat khusus anak. Seseorang dikatakan mempunyai bakat terhadap kegiatan tertentu ketika ia merasakan kelegaan dan kenikmatan serta apabila gembira mengerjakannya dan membicarakannya, juga ketika ia berusaha atas dasar keinginannya untuk menampakkan seluruh tenaganya guna mencapai hal itu. Pengalaman menyenari bakat, dan bakat didapat melalui belajar, baik berhubungan dengan mapel, permainan, pikiran dalam menjawab teka-teki. Next. Pengertian bakat khusus. Bakat mengandung makna kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu pengembangan dan latihan lebih lanjut karena sifatnya yang bersifat potensial atau masih laten. Bakat merupakan potensi yang masih memerlukan ikhtiar, pengembangan, dan pelatihan secara serius dan sistematis agar dapat terwujud. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Pengertian bakat. Menurut Sukmadinata, bakat atau aptitude merupakan kecakapan potensial yang bersifat khusus, yaitu khusus dalam sesuatu bidang atau kemampuan tertentu. Bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Misalnya, bakat intelektual secara umum, sedangkan bakat khusus apabila kemampuan bersifat khusus. Misalnya, bakat akademik, sosial, dan seni kinestetik. Bakat khusus biasanya disebut talent, sedangkan bakat umum atau intelektual biasanya disebut gifted. Next. Jenis-jenis bakat khusus. Koni Semiawan dan Utami Munandar mengklasifikasikan jenis-jenis bakat khusus, baik yang masih berupa potensi maupun yang sudah terwujud menjadi 5 bidang, yaitu yang pertama ada bakat akademik khusus. Bakat akademik khusus misalnya bakat untuk bekerja dalam angka-angka numerik, logika bahasa, dan sejenisnya.
Yang kedua ada bakat kreatif produktif. Bakat khusus dalam bidang kreatif produktif artinya bakat dalam menciptakan sesuatu yang baru. Misalnya menghasilkan rancangan arsitektur terbaru, menghasilkan teknologi terbaru, dan sejenisnya. Yang ketiga ada bakat seni. Bakat khusus dalam bidang seni misalnya mampu mengaransemen musik dan sangat dikagumi. Mampu menciptakan lagu hanya dalam waktu 30 menit. Mampu melukis dengan indah dalam waktu singkat dan sejenisnya. Yang keempat ada bakat kinestetik atau psikomotorik. Bakat khusus kinestetik atau psikomotorik misalnya sepak bola, bulu tangkis, tenis, dan keterampilan teknik. Yang kelima ada bakat sosial. Bakat khusus dalam bidang sosial misalnya sangat mahir melakukan negosiasi, sangat mahir menawarkan suatu produk, sangat mahir mencari koneksi, sangat mahir berkomunikasi dalam organisasi, dan sangat mahir dalam kepemimpinan. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat khusus. Yang pertama ada faktor internal, adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu. Faktor-faktor internal tersebut adalah yang pertama ada minat dan motif berprestasi. Yang kedua ada keberanian mengambil resiko. Yang ketiga keuletan dalam menghadapi tantangan. Yang keempat ada kegigihan atau daya juang dalam mengatasi kesulitan yang timbul. Yang kedua faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan individu tumbuh dan berkembang. Faktor-faktor eksternal meliputi yang pertama kesempatan maksimal untuk mengembangkan diri. Yang kedua sarana dan prasarana, yang ketiga dukungan dan dorongan orang tua atau keluarga, yang keempat lingkungan tempat tinggal, yang kelima pola asuh orang tua. Sekian, terima kasih.